Oke teman-teman, kali ini saya punya baterai 6S. 6S ini mau saya konversi ke 5S. Jadi ini satu selnya itu rusak. Nah, kalau kita cek, kita bisa lihat di sini tertera 19,3 volt dan sel 6-nya itu udah mati, udah nggak ada. Berarti kemungkinan besar udah fix kalau ini sel 6-nya udah rusak. Jadi solusinya kita cuman bisa buang atau kita ganti kalau kita punya sel yang sama. Tapi karena kita nggak punya sel yang baru dan sama, jadi kita cuma bisa buang satu selnya dan kita jadiin 5S. Ini stikernya masih mau saya pakai, nanti di akhir pengerjaan itu saya tempel lagi di cover akhirnya. Oke teman-teman, jadi ini udah saya bongkar dan sudah saya cek juga. Nah, ini kalau kalian punya kasus yang sama seperti saya, kalau saya ini kan yang rusak sel 6-nya. Nah, sel 6-nya ini berada di sebelah kanan sini. Nah, gimana cara kita tahunya kalau misalnya kalian mungkin punya kasus yang berbeda, mungkin di sel 1, sel 2, sel 3 ataupun yang lainnya. Gimana cara nentuinnya untuk melepas nanti kabel balancer yang mana gitu, dan untuk pindah-pindahnya gimana gitu. Kalau contohnya di kasus ini, sorry guys, agak sedikit sariawan. Nah, ini saya yang rusak di sel 6-nya. Saya coba copot satu sel kabel balancer di bagian ujung. Misal saya copot yang ini, yang balancer pojok kiri. Nah, ini harusnya yang sel satunya sih. Misal kita copot yang ini, setelah lepas kita cek lagi di charger, atau kalau kalian punya seperti ini baterai checker. Kita tinggal cek lagi. Nah, kita bisa lihat di sini sel satunya dia hilang, berarti bener yang sebelah kanan ini sel 6. Kalau kalian punya kasus yang berbeda, coba aja lepas salah satunya, cek lagi sampai kalian ketemu sel yang rusak itu yang kabel yang mana. Jadi kalian nggak salah copot atau salah mindahin kabel. Kalau kasusnya sama seperti ini, kalian nggak perlu ganti ini. Kalian nggak perlu ganti soket balancernya, karena tinggal dilepas. Terus yang merahnya, kabel balancer merah ini yang plus, ini kita bisa pindah dan kita bisa pakai lagi. Atau mungkin kalau kalian punya yang rusak sel 1, ini dipotong terus dipakai lagi. Jadi biar bisa masuk sel 2 nya ini bisa masuk jadi sel 1 gitu kalau dipotong. Kalau kalian punya yang rusak sel 1. Nah, kalian juga bisa ganti semua. Kayak ini, kayak saya kan pengennya yang clean, jadi biar nggak ada bekas-bekas bongkar gitu kan, saya ganti balancernya itu yang menggunakan 5 sel. Nah, kayak gini. Jadi nanti yang ini tinggal di solder ulang ke sini sesuai dengan diagramnya. Nanti diagramnya saya tampilkan di sini. Kalian bisa lihat seperti apa alur-alur kabelnya, dan kalian bisa pelajari sendiri. Oke guys, yang pertama ini saya mau melepas dulu ini bagian kabel positifnya ya, yang merah ini. Oke, sekarang kabel plusnya sudah kita lepas. Ini memang agak lama lepasnya karena dia tebal.
nanti panas guys, hati-hati. Kita tinggal motong ini guys. Ini tangnya rusak guys. Yes. Ini yang rusak selnya. Sudah kita lepas. Selanjutnya tinggal kita pindahin ke sini. Jadi kalau dari diagram itu kan tadi di sini, ya bener. Nah plusnya itu di sini, sedangkan di sini minus. Nah kalau di sebelah baterai sebelahnya, sini plusnya, di sini minusnya. Nah jadi karena di sini plusnya, kita akan pindah dia di sini. Sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Kalau kalian punya kasus yang sama. Nah, tapi karena di sini saya mau ganti semua kabelnya ya, jadi kita lepas semua aja. Kalau susah, kalian bisa kasih timah dulu ya. Biar timah yang baru ini membantu untuk manasin timah yang lama. Oke, lepas. Sekarang kabel balancer yang 6S yang lama itu udah kita lepas. Selanjutnya kita akan memasang kabel balancer 5S yang baru. Oke, jadi kondisinya begini setelah kita solder. Sudah terpasang semua. Kalau kalian punya kalau kalian punya kabel balancer yang baru ya, kalian nggak perlu ganti semua, cukup dilepas aja ya, nggak kepake itu, dan digeser. Nah, tapi kalau kalian punya kabel balancer yang baru mau ganti ya, caranya seperti tadi, tinggal dilepas dan pasang sesuai dengan urutannya masing-masing, selnya masing-masing. Yang agak susah itu bagian kabel powernya ini, karena memang dia butuh timah yang banyak, dan kalau kalian punya solder yang kurang panas itu biasanya agak lebih sulit. Oke. Ini kalau kita cek sekarang dia tinggal 5S. Kita cek di baterai checker dulu. 5S. Oh, flicker guys. 1 3,8, 2 3,8, 3,8, 4 3,8, 5 3,8. Selanjutnya kita cek di sini. Dia ada 5S 3,85 sampai 3,87 ya per selnya. Jadi totalnya di
19,3 volt. Ini dia, sel 6 nya udah hilang. Oke, sekarang kita tinggal lanjut ke pengemasan. Sebelum itu kita coba charger dulu ya. S 1, maybe kita pakai 1,2, and then LiPo charge. Mixer semuanya aman, gak ada yang berasap. Karena ini karena kabel balancer ini nggak boleh ada yang ini ya, bersentuhan satu sama lain ya. Konslet naik 3,89, 3,88, berarti ini tadi 3,6 yang sel 5 nya, sekarang 3,7, berarti berhasil. Kita tinggal lanjut ke pengemasan. Oke, ini dia teman-teman hasil akhirnya. Jadi kembali seperti semula lagi tampilannya, tapi isinya tinggal 5S dan balancernya juga sekarang jadi 5S, pinnya 6 sama plus 1. Kalau ada wrap yang bening itu lebih bagus lagi, kita bisa bikin persis seperti orinya, karena yang barunya kan ada lapisan wrappingnya yang bening lagi ya. Oh ini enggak, saya cuma lapisi biru, terus saya lapisi hitam, baru pakai stikernya lagi. Tapi ini udah lumayan lah, semoga bisa awet. Ini balancernya yang lama, ini masih bisa kita pakai lagi nih. Kalau kita punya balancer LiPo yang rusak, misalnya kayak ini, nah ini kan udah pernah hampir kena, bukan hampir, emang udah kena propeller, jadi udah sedikit peok. Ini bisa kita pindahkan ke sini. Gitu teman-teman, ini dia hasilnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, semoga videonya bermanfaat dan see you on the scene.